kembali dengan kisah seram. Langsung saja subrek, dan ini dia kisahnya. Santri ini tak hanya jual sayur, tapi juga penyelamat jiwa dari santet paling kejam. Desa Mekarjaya selalu diselimuti kabut tipis menjelang senja, seolah menyembunyikan rahasia gelap di balik deretan rumah kayu dan ladang hijau. Malam itu, aroma melati yang biasa semarbak kini bercampur dengan bau amis yang tak terjelaskan, membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak yang biasanya riang bermain di halaman kini terdiam, bersembunyi di balik pintu yang terkunci rapat. Angin berdesir pelan, membawa bisikan-bisikan tak jelas dari pepohonan rindang di pinggir hutan larangan. Penduduk desa yang biasanya ramah, kini tampak murung, pandangan mata mereka penuh ketakutan yang mendalam. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengancam kedamaian desa mereka. Ketegangan itu terasa begitu kental, seperti kabut yang terus menebal. Lampu-lampu minyak di setiap rumah mulai dinyalakan, memancarkan cahaya redup yang justru menambah kesan mencekam. Sebuah bayangan melintas cepat di balik jendela, membuat seorang nenek tua terkesiap dan langsung mematikan lampu. Di tengah kelesuan desa, muncullah seorang pemuda santri bernama Fatih, dengan langkah mantap dan senyum ramah. Fatih bukan hanya seorang santri yang alim, ia juga seorang pedagang sayur keliling yang jujur dan pekerja keras. Kedatangannya membawa sedikit harapan di tengah keputusasaan. Meskipun baru di desa itu, Fatih dikenal memiliki kepribadian yang tenang dan aura positif. Ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Tanpa pamrih, gerobak sayurnya yang selalu penuh dengan hasil kebun segar menjadi pemandangan yang sedikit menghibur di tengah suasana suram. Setiap pagi, suaranya yang lembut menawarkan dagangan, seolah mencoba mengusir kesunyian yang mencekam. Namun, di balik senyumnya, Fatih merasakan kegelisahan yang sama seperti penduduk desa lainnya. Ia melihat sorot mata ketakutan di wajah-wajah yang ia temui, merasakan aura negatif yang menyelimuti desa. Naluri batinnya mengatakan, ia harus melakukan sesuatu. Ia tahu, tugasnya di desa ini bukan hanya berdagang sayur taulia. Kembang desa Mekarjaya yang dikenal karena kecantikan dan kebaikan hatinya, kini tampak seperti layu. Wajahnya pucat pase, matanya cekung, dan senyumnya hilang. Ia sering mengigau di malam hari, menyebut-nyebut nama Anet dan bayangan hitam. Penduduk desa berbisik-bisik, mengatakan Aulia telah terkena santet. Dulu Aulia adalah sosok yang ceria, selalu menebarkan tawa dan semangat dimanapun ia berada. Kecantikannya yang alami dan perilakunya yang santun membuatnya menjadi idola di kalangan pemuda. Namun, beberapa minggu terakhir, perubahan drastis melanda dirinya. Ia sering mengunci diri di kamar, menolak bertemu siapapun. Tubuhnya semakin kurus, dan kulitnya tampak kusam. Keluarga Aulia telah mencoba berbagai pengobatan tradisional, namun tidak ada yang membuahkan hasil. Keputusasaan mulai menyelimuti mereka, seolah tak ada harapan lagi untuk Aulia. Tatapan matanya yang kosong seringkali membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Malam-malam di desa Mekarjaya menjadi semakin panjang dan mencekam. Bisikan-bisikan gaib sering terdengar dari hutan larangan, disusul jeritan pilu yang membuat darah mengerin. Fatih, yang biasanya tertidur lelap, kini sering terbangun oleh suara-suara aneh itu. Malam itu, ia mendengar suara tawa melengking yang menusuk telinga, diiringi dentingan lonceng kecil yang berulang-ulang. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dari balik jendela, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan, seolah mengamati setiap gerak-gerik penduduk desa. Aroma kemenyan dan bunga melati yang bercampur bau bangkai semakin kuat tercium, membuat perut mual. Fatih mencoba membaca ayat-ayat suci, namun bisikan-bisikan itu seolah mengejek. Semakin kuat dan menggila, ia tahu kekuatan jahat sedang beraksi di desa ini, dan Aulia adalah korbannya. Fatih menemui sesepuh desa, seorang nenek tua yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang ilmu spiritual. Nenek itu, dengan mata yang redup namun penuh kearifan, menceritakan tentang keberadaan Dukun Wiryo, seorang dukun jahat yang selama ini menjadi momok bagi desa. Dukun Wiryo dikenal karena ilmu hitamnya yang kuat
dan kekejamannya, ia sering menggunakan santet untuk mencapai tujuannya, tanpa mempedulikan penderitaan orang lain. Konon, Dukun Wiryo tinggal jauh di dalam hutan, di sebuah gubuk reyat yang dipenuhi benda-benda aneh dan berbau busuk. Nenek itu menjelaskan bahwa Aulia adalah korban terbaru Dukun Wiryo yang diincarnya karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Ia juga memberikan petunjuk tentang cara melawan ilmu hitam dukun itu, yaitu dengan menggunakan doa-doa tertentu dan benda-benda penangkal yang harus dicari di tempat-tempat keramat. Fatih mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ia telah menemukan musuh yang sebenarnya. Fatih mulai mempersiapkan diri. Ia memperbanyak doa dan zikir, mengasah ilmu agama yang ia miliki. Ia juga mencari tahu tentang benda-benda penangkal yang disebutkan nenek sesapun. Perjalanannya tidak mudah. Banyak rintangan yang harus ia hadapi. Ia harus masuk ke dalam hutan larangan, tempat-tempat yang angker dan penuh misteri. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menginjak duri. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, seolah mengawasi setiap gerakannya. Suara-suara binatang malam semakin menambah kesan mencekam. Fatih harus kuat, ia tidak boleh menyerah. Ia tahu nyawa Aulia ada di tangannya. Ia mengumpulkan beberapa benda yang dianggap suci, seperti daun bidara, garam kasar, dan air zam-zam, yang ia percaya dapat melemahkan kekuatan jahat. Ia juga memperkuat hati dan imannya, menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Perjalanan Fatih ke hutan larangan dimulai. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak, menyembunyikan pepohonan tinggi yang seolah menari dalam kegelapan. Bau tanah basah dan dedaunan busuk bercampur dengan aroma amis yang menusuk hidung. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar begitu jelas, terkadang diselingi suara-suara aneh yang tak bisa diidentifikasi. Setiap langkah yang diambil Fatih seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Cabang-cabang pohon yang melintang di jalan setapak terasa seperti tangan-tangan kurus yang mencoba menghalangi langkahnya. Fatih terus melafalkan ayat-ayat suci, berharap mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Matanya waspada, mengamati setiap bayangan yang bergerak di antara semak belukar. Ia tahu di dalam hutan ini bukan hanya binatang buas yang mengintai, tetapi juga kekuatan jahat yang siap menerkamnya. Di tengah hutan, Fatih bertemu dengan sosok misterius, seorang kakek tua yang tampak ringkih, namun memiliki sorot mata yang tajam dan bijaksana. Kakek itu mengaku sebagai penjaga hutan dan telah mengetahui niat Fatih. Ia memberikan Fatih sebuah jimat kuno dan berpesan untuk selalu berhati-hati. Kakek itu muncul entah dari mana, seolah muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, namun bersih. Ia tidak berbicara banyak, hanya memberikan nasihat-nasihat singkat yang penuh makna. Fatih merasakan aura positif dari kakek itu, seolah ia adalah utusan dari langit. Jimat yang diberikan kakek itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk, namun memancarkan energi yang kuat. Fatih merasa semakin yakin bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kakek itu tersenyum tipis, lalu menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut tebal. Fatih menyimpan jimat itu dengan hati-hati, merasa sedikit lega, namun juga semakin penasaran. Semakin dalam Fatih melangkah ke hutan, semakin kuat aura gaib yang terasa. Ia mulai melihat penampakan-penampakan aneh, bayangan hitam yang melintas cepat, suara bisikan yang memanggil namanya. Ia harus menembus tirai gaib yang melindungi Dukun Wiryo. Pohon-pohon tampak semakin tua dan menyeramkan. Dahan-dahannya melengkung seperti tangan-tangan monster yang siap mencengkeram. Aroma busuk semakin kuat tercium, membuat Fatih mual. Beberapa kali ia merasa ada sentuhan dingin di tengkuknya, seolah ada yang bernafas tepat di belakangnya. Fatih terus membaca doa, langkahnya tetap mantap, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ini adalah ujian, dia harus melewati semua ini untuk menyelamatkan Aulia. Mata batinnya mulai terbuka. Ia melihat wujud-wujud tak kasat mata yang bersembunyi di balik semak-semak, mengamati setiap gerakannya dengan mata merah menyala. Fatih
Akhirnya menemukan sarang dukun Wiryo, sebuah gubuk reyat yang tersembunyi di balik semak belukar yang rimbun blau kemenyan dan darah tercium sangat kuat, membuat perut Fatih bergejolak. Suasana di sekitar gubuk itu sangat mencekam. Patung-patung aneh berjajar di depan gubuk, dengan mata kosong yang seolah mengikuti setiap gerak-gerik Fatih. Tengkorak binatang tergantung di setiap sudut, dan kain-kain hitam lusuh menutupi jendela. Dari dalam gubuk, terdengar suara mantera-mantera yang dilafalkan dengan suara serak dan berat, membuat bulu kuduk berdiri. Fatih mengintip dari celah jendela yang rusak, melihat dukun Wiryo sedang melakukan ritual di tengah ruangan yang gelap. Lilin-lilin hitam menyala redup, memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Jantung Fatih berdebar kencang, ia tahu bahaya sedang mengintainya. Fatih memberanikan diri masuk ke dalam gubuk. Dukun Wiryo terkejut dengan kedatangan Fatih. Matanya yang merah menyala menatap Fatih dengan penuh kebencian. Konfrontasi pertama antara kebaikan dan kejahatan pun terjadi. Dukun Wiryo melafalkan mantera-mantera yang kuat, mencoba menyerang Fatih dengan kekuatan gaibnya. Udara di dalam gubuk terasa semakin berat, seolah ada tekanan yang tak terlihat. Benda-benda di sekitar ruangan bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Fatih tetap tenang, ia membalas serangan dukun itu dengan doa-doa dan ayat-ayat suci. Cahaya putih memancar dari tubuh Fatih, menahan serangan-serangan gelap dukun Wiryo. Keringat dingin membasahi tubuh Fatih, namun ia tidak gentar. Ia tahu, pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Dukun Wiryo tertawa sinis, meremehkan kekuatan Fatih. Dukun Wiryo tidak menyerang. Ia menggunakan kekuatan santetnya yang lebih dahsyat, mencoba menguasai pikiran Fatih. Fatih mulai merasakan sakit kepala yang hebat, telinganya berdenging, dan penglihatannya menjadi kabur. Ia melihat bayangan-bayangan menakutkan yang mencoba mengganggunya. Aroma busuk semakin menyengat, membuat Fatih hampir muntah. Dukun Wiryo tertawa cekikikan, menikmati penderitaan Fatih. Ia melafalkan mantra-mantra dengan kecepatan yang luar biasa, seolah memanggil entitas-entitas jahat untuk membantunya. Fatih berusaha untuk tetap fokus. Ia menggenggam erat jimat yang diberikan kakek misterius. Ia tahu, jika ia menyeret Aulia tidak akan selamat. Ia membaca ayat kursi berulang-ulang, mencoba mengusir energi negatif yang menyerangnya. Meskipun dalam keadaan tertekan, Fatih tidak menyerah. Ia mengerahkan seluruh kekuatan batinnya, membalas serangan dukun Wiryo dengan kekuatan spiritual yang lebih besar. Cahaya putih dari tubuh Fatih semakin membesar, menyinari setiap sudut gubuk. Aura positif yang terpancar dari Fatih mulai melemahkan kekuatan santet dukun Wiryo. Dukun Wiryo berteriak kesakitan, mantera-manteranya mulai kacau. Asap hitam keluar dari tubuhnya, menandakan kekuatan jahatnya mulai terkikis. Fatih terus melafalkan doa-doa, memohon pertolongan dari Tuhan. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengalahkan dukun Wiryo. Ia memusatkan seluruh energinya, mengarahkan kekuatan spiritualnya langsung ke jantung dukun itu. Dukun Wiryo yang terdesak memanggil makhluk-makhluk gaib peliharaannya. Beberapa sosok mengerikan muncul dari kegelapan, dengan mata merah menyala dan taring tajam. Mereka mencoba menyerang Fatih secara fisik. Suara geraman dan desisan memenuhi gubuk, menciptakan suasana yang lebih horor. Makhluk-makhluk itu memiliki wujud yang aneh. Ada yang menyerupai manusia dengan kulit bersisik. Ada pula yang berbulu lebat dan bermata banyak. Mereka bergerak cepat, mencoba menerkam Fatih dari berbagai arah. Fatih harus menghindar, ia tidak bisa melawan mereka secara langsung. Ia tahu, makhluk-makhluk itu adalah perwujudan dari dosa-dosa dukun Wiryo. Ia berusaha untuk tetap tenang, mencari celah untuk menyerang dukun Wiryo, sumber dari semua kekuatan jahat itu. Jimat yang diberikan kakek misterius mulai memancarkan cahaya, melindungi Fatih dari serangan makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan setiap kali mendekati Fatih, seolah terbakar oleh cahaya suci. Jimat itu bergetar, dan pola-pola kuno yang terukir di permukaannya menyala terang. Aura dingin yang berasal dari makhluk-makhluk itu sedikit mereda, digantikan oleh hawa hangat
yang menenangkan. Fatih merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya, seolah jimat itu memberikan perlindungan ilahi. Ia semakin yakin bahwa kakek itu adalah utusan kebaikan. Makhluk-makhluk itu kini tampak ragu-ragu untuk mendekati Fatih. Mereka hanya mengitari Fatih, menunggu kesempatan untuk menyerang. Bintang Fatih menyadari kelemahan Dukun Wiryo. Kekuatan dukun itu terletak pada sebuah benda keramat yang selalu ia bawa, sebuah mustika hitam yang memancarkan aura gelap. Fatih harus merebut mustika itu untuk mengalahkan Dukun Wiryo. Mustika itu terikat di leher Dukun Wiryo dengan kalung kulit yang tampak. Tuan, setiap kali dukun itu mengucapkan mantra, mustika itu berkedip-kedip, memancarkan cahaya gelap yang mengerikan. Fatih tahu, tugasnya tidak akan mudah. Dukun Wiryo pasti akan melindungi mustika itu dengan segenap kekuatannya. Ia harus mencari momen yang tepat untuk menyerang. Matanya tertuju pada mustika itu, seolah itu adalah kunci untuk menyelamatkan Aulia. Pertarungan puncak pun terjadi. Fatih mencoba merebut mustika hitam dari Dukun Wiryo, sementara dukun itu berusaha mempertahankan benda keramatnya dengan sekuat tenaga. Pertarungan itu melibatkan adu kekuatan spiritual yang dahsyat. Dukun Wiryo melancarkan serangan-serangan yang lebih brutal, mencoba melumpuhkan Fatih dengan segala cara. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan angin kencang berhembus, seolah alam pun ikut menyaksikan pertarungan ini. Fatih melompat dan menghindar, mencari celah untuk mendekati Dukun Wiryo. Ia menggunakan kelincahannya untuk menghindari serangan-serangan dukun itu. Suara dentuman dan ledakan kecil terjadi setiap kali kekuatan mereka beradu. Dalam sebuah momen yang krusial, Fatih berhasil menyentuh mustika hitam itu. Mustika itu memancarkan kilatan cahaya gelap sebelum akhirnya terjatuh ke lantai. Seketika, kekuatan Dukun Wiryo melemah drastis. Dukun Wiryo menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Asap hitam pekat keluar dari tubuhnya, dan wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Makhluk-makhluk gaib peliharaannya lenyap begitu saja, seolah kehilangan kekuatan untuk mempertahankan wujud mereka. Fatih merasakan energi negatif di dalam bubuk itu sedikit mereda. Mustika itu tergeletak di lantai, memancarkan cahaya redup yang masih terasa dingin. Fatih tahu, ia sudah memenangkan pertarungan ini. Setelah mustika hitam itu jatuh, kedok Dukun Wiryo pun terbongkar. Ia terlihat seperti seorang kakek tua yang ringkih dan menyedihkan, tanpa kekuatan magis sedikit pun. Wajahnya yang keriput dan matanya yang cakung menunjukkan betapa tua dan lemahnya dia sebenarnya. Jubah hitamnya yang lusuh kini tampak usang dan kotor. Ia terbatuk-batuk dan napasnya terdengar berat. Fatih mendekatinya, tidak ada lagi rasa takut yang ia rasakan. Dukun Wiryo hanya bisa terdiam, memandang Fatih dengan pandangan kosong. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Semua sihirnya lenyap, seperti kabut yang ditiup angin. Fatih segera melafalkan mantra penyelamat untuk Aulia. Mantra itu adalah doa-doa suci yang bertujuan untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh santet. Suara Fatih yang lembut, namun penuh keyakinan memenuhi seluruh ruangan. Sebuah cahaya keemasan muncul dari tangan Fatih, menembus tubuh Aulia yang tergeletak lemas. Cahaya itu seolah membersihkan aura gelap yang menyelimuti tubuh Aulia. Aulia mengerang pelan. Tubuhnya sedikit bergetar. Keringat dingin membasahi dahinya, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Fatih terus membaca doa, tidak berhenti hingga ia yakin Aulia benar-benar terbebas. Perlahan Aulia membuka matanya. Matanya yang semula kosong kini memancarkan cahaya. Meskipun masih sedikit lemah, ia mengerjap-ngerjap, seolah mencoba mengenali sekelilingnya. Fatih tersenyum lega, mengetahui bahwa usahanya tidak sia-sia. Aulia mencoba bangun, namun tubuhnya masih terasa lemas. Fatih membantunya duduk, memberikan segelas air. Aulia menatap Fatih dengan pandangan heran, seolah ia tidak mengingat apa yang telah terjadi. Ia bertanya dengan suara serak, "Di mana aku?" Fatih menjelaskan dengan lembut bahwa ia telah diselamatkan. Dukun Wiryo yang kini tak berdaya akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku telah menggunakan ilmu hitam untuk membalaskan dendamnya
Kepada penduduk desa yang pernah mengusirnya, ia juga mengaku telah mengincar Aulia karena kecantikannya yang memukau. Suaranya terdengar parau dan penuh penyesalan. Ia menceritakan bagaimana ia belajar ilmu hitam dari seorang guru yang sesat dan bagaimana ia semakin terjerumus dalam kegelapan. Ia berharap mendapatkan pengampunan, meskipun ia tahu perbuatannya sangat keji. Fatih mendengarkan dengan seksama, hatinya merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah Dukun Wiryu ditangkap dan kekuatannya dilenyapkan, damai kembali menyelimuti desa Mekarjaya. Kabut gelap yang selalu menyelimuti desa perlahan menghilang, digantikan oleh cahaya matahari yang cerah. Penduduk desa bersuka cita, mereka bergotong royong membersihkan desa dan mengadakan syukuran. Aroma melati yang manis kembali semerbak di setiap sudut desa. Anak-anak kembali riang bermain di halaman, tawa mereka mengisi keheningan yang sebelumnya mencekam. Wajah-wajah penduduk desa kini memancarkan kebahagiaan dan rasa syukur. Mereka berterima kasih kepada Fatih yang telah menyelamatkan desa mereka dari kegelapan. Bintang Aulia, setelah pulih sepenuhnya, kembali menjadi kembang desa yang ceria. Ia sering mengunjungi Fatih di gerobak sayurnya, membantu Fatih berjualan. Hubungan mereka semakin dekat, diwarnai rasa saling menghargai dan benih-benih cinta. Aulia tidak pernah melupakan kebaikan Fatih. Ia merasa berhutang nyawa kepadanya. Ia sering menceritakan kepada Fatih tentang mimpinya untuk membangun desa menjadi lebih baik. Fatih, yang selalu sabar dan bijaksana, selalu mendukung setiap ide Aulia. Mereka sering berjalan-jalan di sore hari, menikmati keindahan desa yang kini telah damai. Pandangan mata mereka sering bertemu, dan senyuman tulus terukir di wajah mereka. Kisah Fatih, sang santri pedagang sayur, dan Aulia, kembang desa yang diselamatkan, menjadi legenda di desa Mekarjaya. Mereka berdua menjadi simbol kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Desa Mekarjaya pun memulai awal yang baru, menjadi desa yang damai, makmur, dan penuh berkah. Fatih tidak hanya menjadi pedagang sayur, tetapi juga menjadi penasihat spiritual bagi penduduk desa. Ia mengajarkan tentang pentingnya iman, kebaikan, dan persatuan. Aulia, dengan semangatnya, memimpin para pemuda desa untuk membangun berbagai fasilitas umum dan memajukan perekonomian desa. Setiap tahun, penduduk desa mengadakan upacara syukur untuk mengenang perjuangan Fatih dan Aulia. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya, mengingatkan bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan, dan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pahlawan.